Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan dengan kita berdoa kepada Tuhan, kita akan diberikan kemudahan dalam belajar dan juga diberikan kemudahan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mari kita hening sejenak, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak yang baik yang ada di rumah, bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Baik. Anak-anak, kemarin Bapak sudah memberikan link YouTube kepada anak-anak sekalian. Sudahkah anak-anak sekalian melihatnya? Kalau sudah, pasti sedikit paham tentunya. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang itu, yaitu tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, pembelajaran nya. Dalam pembelajaran kelas 6, semester 1, tema 1, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Di situ ada PKN, Bahasa Indonesia, IPA, kemudian IPS. Tujuan pembelajaran yang pertama, menemukan ide pokok dan informasi. Kedua, mengembangkan bahasa sendiri menjadi sebuah tulisan. Ketiga, mengidentifikasi perkembangbiakan secara generatif. Yang keempat, menyebutkan keadaan sosial ekonomi di wilayah ASEAN. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berpikir terlebih dahulu. Kita menalar. Baik. Silakan anak-anak berpikir dan menjawab pertanyaan ini. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Jadi jika tidak ada tumbuhan, manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan. Sudah berpikir? Sudah ketemu jawabannya? Oke, satu persatu kita bahas bersama. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari sengatan matahari. Yang terjadi jika tidak ada tumbuhan? Nah, yang akan terjadi adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang, sehingga kehidupan akan berakhir. Dan apa manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan? Manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan antara lain bagi tumbuhan bagi manusia, sumber energi bagi manusia, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sumber oksigen untuk bernapas, pengikat air tanah, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan itu sendiri. Sudah paham? Next, kita ke pembelajaran selanjutnya. Nah, pada buku tema buku siswa kalian, pada halaman 2 dan 3 terdapat materi yaitu bacaan tumbuhan jagung. Sudahkah kalian membaca? Manfaat yang ada di dalam jagung bagi kesehatan. Wah, ternyata banyak sekali manfaat jagung bagi kesehatan. Yang pertama,
kaya akan serat. Yang kedua, memperbaiki pencernaan. Yang ketiga, untuk menjaga kesehatan mata. Keempat, untuk menjaga jantung supaya sehat. Yang kelima, sebagai sumber energi. Keenam, mengandung banyak mineral, mengatasi anemia atau kekurangan darah, makanan bagi penderita diabetes, obat anti kanker, untuk kecantikan kulit, mengatur kolesterol, dan mengandung banyak asam folat yang diperlukan bagi ibu yang sedang mengandung. Next, di sini ada gambar pertumbuhan tanaman jagung. Bisa kita lihat pertumbuhan awal 15-25 hari, kemudian jagung menjadi besar. Tanaman jagung menjadi besar, umur 25-40 hari, terjadi pembungaan atau penyerbukan bunga betina dan bunga jantan, jatuhnya benang sari ke kepala putik yang dibantu oleh angin, yang kemudian bakal menjadi tongkol jagung. Nah, pada usia 35-40 hari, disitulah pengisian biji jagung. Dan pada waktu 3 bulan, jagung siap dipanen. Nah, di sini banyak sekali manfaat jagung. Salah satunya adalah sebagai bahan makanan. Nah, jagung di situ bisa dibuat menjadi tepung jagung, es jagung manis, bakwan jagung, puding jagung, kek jagung, dan lain sebagainya. Apakah di sini ada yang tidak doyan dengan jagung? Pasti doyan semua. Bagus. Next. Nah, kulit jagung. Kulit jagung di tangan orang yang kreatif dapat menjadi atau dapat bernilai ekonomis tinggi sebagai kerajinan. Lihat di sini contohnya. Kerajinan dari kulit jagung yang berekonomis tinggi. Next. Nah, dalam halaman 2 dan halaman 3 pada buku siswa kalian terdapat bacaan yang judulnya Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Di sini Pak Guru akan sedikit membacakan tentang bagaimana jagung berkembang biak. Simak baik-baik. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Itu paragraf pertama. Paragraf kedua, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Nah, itu paragraf yang kedua. Paragraf yang ketiga, bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, itu paragraf ketiga. Paragraf keempat, setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering.
Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Itu paragraf keempat. Paragraf terakhir, paragraf kelima. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan tanaman jagung. Ditulis oleh Nunik. Silahkan kalian baca sendiri pada halaman 2 dan 3. Next. Ini adalah biji jagung. Nah, ini jagung berumur 25-30 hari. Ini yang disebut dengan bakal jagung. Ini jagung muda, biasa disebut janten. Nah, ini jagung muda, biasa dibakar. Nah, ini jagung yang sudah tua dan siap dipanen. Setelah kalian membaca teks bagaimana jagung berkembang biak pada halaman 2 dan 3 buku siswa tema 1 kelas 6, tugas kalian adalah menentukan ide pokok di setiap paragraf yang ada. Tadi ada 5 paragraf. Nah, carilah di setiap paragraf itu ide pokoknya. Kerjakan di buku tugas kalian. Paham? Kita akan mengamati gambar. Bagian reproduksi pada bunga, mengamati perkembangbiakan generatif, mengamati bagian-bagian bunga. Perkembangbiakan generatif, kawin seksual pada tumbuhan. Yang pertama, penyerbukan. Penyerbukan yaitu jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Yang kedua, pembuahan. Bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Jadi penyerbukan itu terjadi pada tumbuhan. Kemudian pembuahan itu identik dengan hewan dan manusia. Cara perkembangbiakan generatif: penyerbukan, pembuahan, dan biji. Bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif atau perkembangbiakan seksual pada tumbuhan. Setelah terjadi pembuahan, maka akan menjadi biji yang mengandung embrio. Next, struktur bunga. Nah, struktur bunga di situ ada benang sari. Apa itu benang sari? Benang sari itu adalah alat kelamin jantan pada tumbuhan. Putik. Putik adalah alat kelamin betina. Mahkota untuk menarik serangga. Kelopak untuk melindungi mahkota saat kuncup. Next. Bunga sempurna. Bunga sempurna terdiri dari mahkota, kelopak, dan dasar bunga. Dan di dalam kelopak itu terdapat kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji. Next, proses perkembangbiakan. Nah, di situ ada gambar pembuahan ganda. Yang pertama, inti generatif 1 ditambah sel telur menjadi zigot atau calon individu baru. Yang kedua, inti generatif. Di situ jelas. Inti generatif 2 ditambah inti kandung lembaga menjadi endosperm atau cadangan makanan. Hasil perkembangbiakan generatif tumbuhan sifatnya adalah kombinasi dari kedua induknya. Bisa dikatakan tidak sama persis seperti induknya. Next,
Perkembangbiakan generatif tumbuhan, yaitu generatif melalui proses penyerbukan. Serbuk sari jatuh ke kepala putik. Nah, di situ terjadi pembuahan dan hasilnya akan menjadi zigot atau sel yang sudah dibuahi. Next. Nah, ini zigot. Pertama berkembang menjadi lembaga, kemudian bakal biji menjadi bakal buah, kemudian bakal buah akan menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Itu zigot. Next. Nah, tugas siswa. Tugas kalian adalah carilah bunga yang menurut kalian adalah bentuk dari bunga sempurna di lingkungan rumah kalian. Amatilah kemudian foto selfie dengan bunga tersebut dan dikirimkan ke WhatsApp pribadi Pak Guru. Jangan lupa cantumkan nama bunga tersebut. Cukup mudah bukan? Selamat mencari bunga. Nah, ini contohnya. Iya. Contoh selfie seperti itu yang dikumpulkan ke Pak Guru. Paham? Selanjutnya kita akan membahas tentang kehidupan sosial di kawasan ASEAN. ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yaitu suatu perserikatan yang semula beranggotakan 5 negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Singapura, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Saat ini anggotanya bertambah dengan Brunei Darussalam dan Myanmar, Kamboja, Vietnam, dan Laos. Dan satu lagi yang bergabung yaitu Timor Leste pada tahun 2011. Letak Asia Tenggara sendiri atau ASEAN. Letak astronomisnya ada di 21 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geografis di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geologisnya terletak pada daerah pertemuan jalur pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Sejarah singkat ASEAN. Perlu kalian pahami, perlu kalian ketahui, sejarah singkat ini biasanya keluar pada waktu ujian. Jadi kalian simak baik-baik. Kawasan Asia Tenggara pernah menjadi kawasan dingin karena menjadi tempat yang strategis baik secara geoekonomi dan geopolitik. Negara-negara seperti Vietnam dan Filipina menjadi basis untuk masing-masing blok yaitu Timur dan Barat. Konflik militer juga terjadi antara Laos, Kamboja, dan Vietnam. Selain itu, konflik bilateral juga terjadi antara Indonesia dan Malaysia, serta Kamboja dan Vietnam. Diperparah lagi dengan timbulnya konflik internal di beberapa negara, yaitu Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada stabilitas pertahanan, namun juga stabilitas ekonomi negara-negara Asia Tenggara. Akhirnya, para pemimpin negara-negara di Asia Tenggara tergerak untuk menciptakan suasana aman dan damai. Hingga pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, ditandatanganilah Deklarasi ASEAN dengan sebutan Deklarasi Bangkok. Pada awalnya hanya 5 negara yang tergabung. Namun sampai hari ini jumlah anggota ASEAN ada 11 negara. Yang baru bergabung adalah Timor Leste.
Kelima negara yang masing-masing diwakili oleh Menteri Luar Negeri yang memprakarsai terbentuknya ASEAN melakukan pembahasan dari tanggal 5 sampai 8 Agustus 1967 untuk membahas terbentuknya ASEAN dan diakhiri dengan persetujuan penandatanganan Deklarasi Bangkok yang telah disetujui sebagai organisasi regional baru di Asia Tenggara. Perwakilan Menteri Luar Negeri tersebut yaitu Ada Malik. Dia adalah perwakilan dari Indonesia, Menteri Luar Negeri Indonesia pada saat itu, Ada Malik. Kemudian S. Raja Ratman. S. Raja Ratman adalah Perdana Menteri dari Singapura. Kemudian Tun Abdul Razak. Tun Abdul Razak ini adalah Perdana Menteri dari Malaysia. Kemudian Narcisco Ramos. Nah, Narcisco Ramos ini adalah perwakilan Menteri Luar Negeri dari Filipina. Dan yang terakhir, Tanat Koman. Tanat Koman ini adalah perwakilan Menteri Luar Negeri dari Thailand. Perlu diingat, itu adalah tokoh Menteri Luar Negeri yang memprakarsai terbentuknya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 yang ditandai dengan Deklarasi Bangkok. Pada awal terbentuknya ASEAN tidak semua negara ikut bergabung. Negara-negara tersebut satu persatu bergabung. Urutan waktu partisipasi negara lainnya yaitu Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari 1987, satu minggu setelah mereka dinyatakan merdeka. Kemudian Vietnam bergabung pada 28 Juli 1995. Laos bergabung dengan Myanmar secara bersamaan pada 23 Juli 1997. Kamboja bergabung pada 16 Desember 1998. Dan secara resmi bergabung pada tahun 2011. Jadi itu secara singkat ASEAN. Berikut isi dari Deklarasi Bangkok yang merupakan tujuan dari pembentukannya ASEAN. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan pertumbuhan dan memajukan kehidupan sosial kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, menjaga keseimbangan regional dan meningkatkan perdamaian. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan, administrasi, dan teknik akan ditingkatkan dalam kerjasama dan saling membantu antar kepentingan bersama. Yang keempat, berusaha menjalin kerjasama yang solid, sementara ada organisasi regional dan internasional lainnya. Dalam bidang pendidikan, latihan, dan penelitian, kawasan Asia Tenggara akan ditingkatkan dalam kerjasama. Jadi, itu isi dari Deklarasi Bangkok pada tahun 1967. Next. Nah, di sini ada gambar peta negara-negara ASEAN. Di sini ada ibu kotanya, Indonesia Jakarta, Malaysia Kuala Lumpur, Singapura Brunei Darussalam Bandar Sri Begawan, Thailand Bangkok, Filipina Manila, Kamboja Phnom Penh, Vietnam Hanoi, Myanmar Naypyidaw. Nah, perlu kalian tahu, Myanmar dulu ibu kotanya ada di Ho Chi Minh City. Nah, sekarang dipindah ke Naypyidaw karena Ho Chi Minh City sudah menjadi kota dengan populasi penduduk terbanyak di Myanmar dan tingkat polusinya sangat mengkhawatirkan.
Oleh karena itu, pemerintahan Myanmar memindahkan ibu kotanya dari Ho Chi Minh City ke Nay Pyi Taw. Sama dengan Indonesia, nanti juga ibu kotanya akan juga dipindahkan ke Kalimantan. Next, Laos, ibu kotanya Vientiane, dan Timor Leste, ibu kotanya di Dili. Kita beralih ke profil negara-negara ASEAN. Ada Indonesia. Indonesia ibu kotanya Jakarta. Sebagian besar suku Melayu, Arab, lainnya Cina dan Arab, dan juga India. Tempat wisata yang terkenal, Candi Borobudur. Singapura, ibu kotanya Singapura. Tempat wisata ada Pulau Sentosa di Singapura yang sangat terkenal. Di sini ada keadaan alam dan kegiatan ekonomi dapat kalian lihat di buku tema siswa kalian yang sudah Pak Guru bagikan. Next, ada Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Timor Leste. Nah, tugas kalian di rumah pembelajaran IPS ada 5. Yang pertama, gambarkan lambang ASEAN. Yang kedua, sebutkan 4 hal yang melatar belakangi berdirinya ASEAN. Yang ketiga, sebutkan tanggal dan tempat berdirinya ASEAN. Keempat, sebutkan 5 tokoh pendiri ASEAN. Kelima, sebutkan 5 tujuan ASEAN berdasarkan deklarasi Bangkok. Nah, kerjakan di buku tugas kalian. Hasil pekerjaan kalian difoto kemudian dikirimkan ke WhatsApp pribadi Pak Andri. Jangan lupa cantumkan nama lengkap. Selamat mengerjakan.